Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadira dari kelas M239. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Andes Faidah Yusuf MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dua materi, yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan dan individu dan aspek perkembangannya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, baik, pertumbuhan itu adalah perubahan secara fisiologis yang terjadi sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Nah, pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, maksudnya dapat diukur, dan pertumbuhan juga ini berkaitan dengan aspek fisik seperti peningkatan ukuran, volume, dan jumlah sel. Contohnya pertumbuhan yaitu bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan kekuatan pada anak. Nah, kemudian perkembangan. Nah, perkembangan ini adalah proses dari organisme muda menuju keadaan yang lebih dewasa, matang secara seksual sehingga dapat melakukan reproduksi. Nah, tadi itu pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan ini tidak bersifat kuantitatif atau tidak dapat diukur, tapi perkembangan ini bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya perkembangan itu yaitu perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosional. Nah, kemudian ada seorang ahli biologi yang berpendapat tentang arti pertumbuhan dan perkembangan yang dirangkum oleh Dr. Andes Haji Muhammad Arifin MED, bahwa pertumbuhan itu diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensi tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan itu menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan itu dapat diukur, sedangkan perkembangan itu hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari individunya itu sendiri, seperti faktor genetika. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh keturunan yang didapat dari orang tuanya. Dan faktor genetik ini lebih menekankan pada aspek psikologis dan fisiologis yang dibawa melalui aliran darah dalam kromosom, sehingga bisa dikatakan bahwa faktor ini bersifat statis. Misalnya itu bentuk fisik, kesehatan, sifat kepribadian, minat, bakat, dan kecerdasan. Nah, kemudian faktor eksternal. Nah, faktor ini yang mempengaruhi pertumbuhan anak yang berasal dari luar individu atau lingkungannya. Contohnya yaitu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini lingkungan yang pertama dikenal oleh anak. Keluarga ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses perubahan dan perkembangan anak. Kemudian teman sebaya. Nah, saat anak sudah memasuki usia sekolah dasar, usia sekolah, teman sebaya akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Kemudian pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup dan proses pembelajaran menjadikan anak berkembang dengan mengaplikasikan apa yang dipelajari pada kebutuhan yang perlu dipelajari, karena pengalaman hidup sangat membantu perkembangan anak. Kemudian kesehatan lingkungan. Kesehatan sangat mempengaruhi proses seseorang anak terhadap lingkungan dan respon orang lain pada anak, sehingga proses perkembangan dapat terganggu apabila kesehatan lingkungan tidak kondusif. Nah, faktor-faktor ini dapat berperan dalam menentukan kecepatan dan tingkat pertumbuhan serta perkembangan seorang anak.
Nah, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, namun tingkat dan kecepatannya dapat berbeda-beda pada setiap individu. Proses ini melibatkan seluruh aspek termasuk struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya. Kemudian saya akan membahas mengenai individu dan aspek perkembangannya. Nah, individu itu dalam bahasa Yunani berarti individu, yaitu tidak terbagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu in artinya tidak, sedangkan dividend artinya terbagi. Nah, individu ini bukan berarti manusia itu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, melainkan satu kesatuan yang tak terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, sehingga dikatakan orang seorang atau manusia perorangan. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk individu itu memiliki unsur jasmani, rohani, unsur fisik, fisikis, unsur raga dan jiwa. Setiap manusia itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang sama persisnya. Meskipun orang itu kembar, maka mereka itu tetap tidak memiliki ciri fisik dan psikis yang sama. Kemudian ada yang dimaksud dengan individual karakteristik. Nah, individual karakteristik ini adalah karakter seorang individu atau ciri-ciri seseorang yang menggambarkan keadaan individu tersebut yang sebenarnya dan membedakannya dari individu yang lainnya. Nah, karakteristik individu ini mencakup sifat-sifat berupa kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, sosial dan pengalaman, umur, bangsa, jenis kelamin, dan yang lainnya yang mencerminkan sifat demokratis tertentu, serta karakteristik psikologis yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Nah, kemudian ada sumber bawaan individu. Yang pertama itu faktor bawaan. Faktor bawaan ini merupakan biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mencakup mengenai status orang tua yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Yang ketiga itu ada pola asuh orang tua, yaitu pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Kemudian budaya merupakan pikiran, akal budi dari hasil karya manusia atau adat istiadat. Dan yang terakhir itu ada urutan kelahiran. Kemudian ada aspek-aspek perkembangan individu. Yang pertama itu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, struktur fisik, dan tubuh. Kemudian yang kedua itu perkembangan perilaku psikomotorik. Perkembangan perilaku psikomotorik itu meliputi tahap sensor motor, yaitu anak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional, yaitu anak usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap konkret operasional itu yaitu anak usia 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir itu tahap formal operasional, yaitu umur 11 sampai anak itu menjadi dewasa. Nah, kemudian ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini berkaitan erat dengan interaksi sosial dan anak-anak belajar berbicara melalui komunikasi dengan orang lain dan mempengaruhi individu di sekitar mereka. Kemudian ada perkembangan perilaku kognitif. Nah, perkembangan perilaku kognitif ini merupakan proses internal yang terjadi pada pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Kemudian ada perkembangan perilaku sosial. Nah, perkembangan perilaku sosial ini merupakan proses di mana seseorang memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Kemudian perkembangan moralitas. Perkembangan moralitas ini melibatkan perkembangan pikiran, perasaan,
dan perilaku seseorang menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian itu perkembangan penghayatan keagamaan, perkembangan perilaku kognitif, perkembangan emosional, perkembangan kepribadian, dan perkembangan karir. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.